Halo sahabat Stek Indonesia, perkenalkan nama saya Denny selaku teknisi dari Stek Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa tutorial bagaimana cara penggunaan alat Stek. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu kelengkapan apa saja sih yang diperlukan untuk pengukuran di lapangan. Nah, langkah yang pertama kita sediakan satu alat base dengan kelengkapannya itu satu buah tripod, lalu ada dudukan tribrah, lalu dilanjut ada pole mini. Nah, setelah itu kita sediakan satu unit receiver base berikut dengan antenanya. Setelah itu kita sediakan satu rover, satu buah receiver rover berikut dengan antena, dilanjut dengan stick pole dan bracket. Di sini fungsinya untuk dudukan si kontrol tersebut. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke menu atau software si aplikasinya itu, yaitu file master dari Stek tersebut. Nah, pada menu tampilan awal, kita diperlukan untuk membuat project terlebih dahulu dengan masuk ke menu project, ke project manager. Nah, di sini project manager kita akan membuat projectnya terlebih dahulu. Kita bisa klik new. Nah, setelah klik new, kita pada project name kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, mau memasukkan nama projectnya seperti apa. Semisal kita masukkan Stek Indonesia. Setelah itu kita next. Nah, setelah kita membuat project, kita masuk menu ke koordinat sistem. Fungsinya kita harus menentukan zona wilayah di mana kita berada. Nah, karena sekarang kita sedang ada di Bandung dengan zona itu di 48S. Kita masuk ke garis poin 3 yang ada di samping kanan atas. Kita masuk ke template. Nah, untuk country ini adalah nama negara. Kita bisa tentukan negara kita di mana. Kita sedang berada di negara Indonesia, kita pilih Indonesia saja. Lalu untuk zona kita bisa searching langsung atau bisa kita di scroll ke bawah. Untuk mempercepat pencarian, kita bisa klik atau bisa kita ketik 48S untuk zona di Bandung. Kita klik untuk zonanya, kita bisa apply. Nah, di sini untuk koordinat sistem sudah kita setting. Di sini zonanya 48S. Setelah itu kita bisa di save untuk settingan zonanya. Lalu kita confirm. Nah, pada menu selanjutnya, setelah kita membuat project dan setting zona atau koordinat sistem, kita masuk ke menu device. Nah, sebelum kita masuk ke menu device, angka baiknya kita nyalakan dulu untuk alatnya. Nah, langkah pertama kita nyalakan dulu untuk yang base. Kita tunggu beberapa detik sampai ada bunyi alarm beep. Lanjut ke yang rover, kita nyalakan juga. Tunggu beberapa detik sampai ada alarm bunyi beep dari alat tersebut. Nah, setelah nyala kita tunggu sampai si alat tersebut sudah merespon atau indikatornya ini dari yang asalnya semua nyala jadi berkedip. Nah, di sini untuk alat base dia sudah siap di setting. Nah, setelah kita sudah siapkan, sudah dinyalakan kedua alat tersebut, kita masuk ke menu device, lalu ke connection. Nah, di sini kita untuk brandnya ini karena kita menggunakan alat Stek, jadi kita pilih Stek. Nah, untuk connection modenya kita bisa menggunakan WiFi ataupun Bluetooth. Ini kita disarankan untuk menggunakan WiFi agar fitur AR Stek Out dari alat Stek yang rover ini bisa terbuka. Kita menggunakan WiFi terlebih dahulu. Nah, langkah pertama karena ini udah siap kedua alat tersebut, kita connect terlebih dahulu ke alat yang base-nya. Nah, untuk nomor seri alatnya kita bisa lihat di bawah receiver-nya. Di sini sudah tampil. Di sini bisa connect langsung. Kita tunggu sampai
dari kontrol ke si alat tersebut terkoneksi. Nah, setelah kita terkoneksi, kita bisa langsung setting untuk alat yang si base-nya. Kita masuk ke menu base. Untuk base ID-nya kita bisa kasih angka 1 saja. Dan differential modenya kita menggunakan RTCM 32. Lalu untuk cut off angle itu di 15. Kenapa cut off angle 15? Karena ini bukaan untuk berapa derajat sih satelit yang akan masuk ke si alat base tersebut. Oke. Untuk PDOP limit kita di setting di 3.5, delay start di 60 second. Nah, untuk menu auto start kita bisa nyalakan untuk alat si base tersebut. Untuk enable PPK kita matikan, kalau bila diperlukan untuk data PPK kita bisa dinyalakan saja. Di sini masuk ke startup mode. Ada dua pilihan, ada single point dan non point. Perbedaannya, kalau single point kita berdiri di satu titik, tapi titik tersebut belum memiliki nilai koordinat sama sekali. Kalau non point, kita berdiri di satu titik, tapi koordinat titik tersebut sudah diketahui nilai koordinatnya. Jadi itu opsional. Kita bisa, kalau berdiri di base sudah ada koordinat, kita bisa ke non point. Nah, di sini kita bisa input untuk koordinatnya gitu. Di sini ada dua pilihan, ada geodetic koordinat dan lokal koordinat. Perbedaannya, kalau lokal koordinat kita memasukkan atau menginput koordinat tersebut, kita inputnya itu northing, easting, dan elevasinya. Jika kita menggunakan geodetic koordinat, kita inputnya itu berdasarkan lintang dan bujur di koordinatnya atau positioningnya. Karena kita berada di titik yang belum memiliki nilai koordinat, kita bisa menggunakan di single point saja. Lalu ke menu selanjutnya, setelah kita setting single point atau non pointnya koordinat, kita masuk ke data link setting atau pilihannya itu ada beberapa pilihan, ada external radio Bluetooth, receiver internet, dan dual. Perbedaannya untuk external radio Bluetooth, kita menggunakan eksternal radio tambahan agar si jangkauan antara base dengan rover bisa makin jauh. Lalu untuk receiver internet, kita bisa menggunakan internal GSM, ataupun kita menggunakan metode N-trip. Lalu untuk internal radio, kita menggunakan radio internal atau radio si alat tersebut. Lalu untuk dual ini, kita ada dua pilihan opsinya. Kita mau menggunakan internal GSM ataupun internal radio. Jadi dua-duanya secara bersamaan aktif. Seperti itu. Karena kita menggunakan internal radio saja, kita bisa klik yang internal radio. Nah, setelah itu kita masuk ke point channel. Channel ini berfungsi untuk membedakan frekuensi dari frekuensi alat base dengan si rover itu harus sama. Jika kita setting channel tersebut ke channel 1, secara otomatis radio frekuensi akan berubah jadi 450. Kalau kita channelnya tersebut dirubah ke channel 3, secara otomatis radio frekuensi akan berubah ke 452. Nah, kita akan coba ke channel 3 saja dengan frekuensi di 452.0. Lalu untuk protokolnya, di sini ada beberapa protokol. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Karena untuk alat stack ini sudah dilengkapi dengan protokolnya sendiri, dengan manufakturnya sendiri, dengan protokol yang namanya S-Link. Nah, S-Link ini yang bisa membuat jarak jangkauan antara base dengan rover itu bisa sampai di 15 km. Untuk baud rate kita setting di 19.200 bps saja. Dan untuk powernya kita kasih high. Agar performa alat base ataupun nanti rovernya akan lebih maksimal dari segi jangkauan, daya tangkap sinyal satelitnya. Setelah itu kita high-nya pilih. Nah, setelah kita pilih semuanya, kita sudah setting semuanya, kita bisa menyimpan untuk settingan konfigurasi yang base tersebut. Di sini kita akan input coba base 01 confirm. Nah, setelah kita nyimpan untuk konfigurasinya, kita bisa start. Fungsinya apa sih untuk konfigurasi disimpan? Agar di esok harinya, jika kita mau menggunakan settingan yang sebelumnya, kita bisa menggunakannya. Jadi kita tidak perlu masuk ke menu internal radio lagi. Seperti itu. Setelah itu, kita sudah setting base-nya. Lalu kita balik lagi ke menu connection. Nah, kita bisa stop.
untuk komunikasi dari controller ke si base-nya. Sekarang kita lanjut ke alat yang si rovernya. Kita cari, jika belum ada kita bisa search, kalau sudah ada kita bisa stop atau bisa kita pilih untuk nomor seri alat tersebut. Untuk nomor seri alat, semua alat stack ini sudah tertera di bawah receivernya. Untuk alat rover ini kita ada di bawahnya. Di sini kita sudah diketahui, kita bisa langsung connect. Kita tunggu beberapa detik. Setelah kita terkonek dengan si alat yang si rover, nah di sini tampilannya akan kembali ke menu device. Kita masuk ke menu rover untuk setting antara base dengan rover supaya transmit atau terhubung. Nah, untuk settingan cutoff angle kita samakan antara base dengan rover di 15. Lalu untuk data link kita menggunakan internal radio. Nah, untuk tampilan data link di sini untuk tampilan yang rover ini ada tambahan yang namanya controller internet. Perbedaannya kalau receiver internet itu kita memasang kartu SIM card ke dalam alat tersebut. Kalau controller internet kita memasang kartu SIM card yang sudah memiliki kuota ke controllernya gitu. Karena kita menggunakan internal radio, kita bisa pilih internal radio saja. Lalu untuk channelnya kita bisa samakan dengan settingan base. Di sini juga sama, kalau kita pilih channel 1, secara otomatis radio frekuensi akan 450. Lalu kalau kita pilih ke channel 3, secara otomatis radio frekuensi akan berubah di 452. Untuk protokol kita disamakan dengan si base, yaitu protokol S-Link. Lalu untuk baud rate-nya kita samakan. Setelah itu kita bisa menyimpan untuk konfigurasi si yang rover tersebut. Kita pilih rover 01. Confirm. Setelah kita menyimpan, kita bisa confirm lagi. Kita tunggu sampai oke. Setelah kita setting antara base dengan rover, di sini kita bisa melihat untuk indikator antara base dengan rover di sini sudah fixed statusnya, yang mengartikan alat tersebut sudah siap digunakan untuk pengambilan data di lapangan ataupun survei di lapangan. Nah, langkah pertama bagaimana kita cara input base, tinggi alatnya, lalu untuk tinggi alat yang rover itu seperti apa. Untuk langkah pertama kita bisa klik yang logo satelit pada menu point survey ini. Nah, di sini kita ada yang namanya itu base. Nah, ini untuk antena parameter base kita bisa diklik. Antena parameter ini kita bisa menentukan tinggi alatnya berapa, mau metodenya seperti apa. Di sini ada measure metode ya, ini metode jaraknya itu mau seperti apa. Ada slant height, ada height to path center, ada vertical height, ada slant height, dan ada pole height. Perbedaannya teman-teman survei bisa klik yang tulisan antena dan ada gambarnya. Nah, di sini untuk beberapa pilihannya, ada beberapa opsi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Karena saya tadi menggunakan slant height, artinya saya mengambilan dari titik bawah atau patok sampai garis dari receiver tersebut. Itu yang menandakan saya menggunakan metode slant height. Dengan tinggi alat tadi saya sudah ukur di 1.945. Setelah itu kita confirm, kita bisa kembali. Oke, untuk tinggi alat base kita sudah input. Yang selanjutnya kita akan bagaimana cara input tinggi alat yang rover. Nah, untuk tinggi alat yang rover, sahabat survei, di sini di bagian kanan atas, di sini udah ada tinggi logo alat ya, logo receiver alat. Di sini kita bisa klik bagian pojok kanan atas. Nah, di sini karena kita menggunakan stick pole, kita memakainya itu metodenya itu pole height. Untuk tinggi stick pole, di sini kita menggunakan settingan di 1,80 atau 1,8 meter. Di sini kita masukkan 1,8 meter, lalu di oke. Untuk tinggi alat base dan rover, di sini kita sudah input. Untuk tinggi alat base kita sudah input, dan untuk pengukuran sudah bisa dilakukan.